Permainan terlarang. Dalam perjalanan mereka yang penuh tantangan untuk mengungkap misteri di sekolah Ferry dan Suci, kelompok Aulia, Rizky, Maya, Dani, dan Faisal mulai merasa bahwa untuk mendapatkan jawaban yang mereka cari, mereka perlu mencari cara untuk berkomunikasi langsung dengan roh-roh yang menghuni sekolah tersebut. Meskipun telah diingatkan oleh roh guru untuk berhati-hati, rasa penasaran dan tekad mereka membawa kelompok ini untuk mencoba sesuatu yang lebih mendalam. Maya, yang telah membaca tentang permainan terlarang yang dapat membuka pintu menuju dimensi roh, memberitahu kelompoknya tentang ritual kuno yang konon dapat memungkinkan mereka berkomunikasi langsung dengan makhluk gaib. Rencananya adalah menggunakan papan Ouija dan sebuah cermin kuno yang ditemukan di salah satu sudut ruang kelas tertutup. Pada suatu malam yang hening, mereka berkumpul di ruang kelas kuno yang menjadi markas mereka. Atmosfer gelap dan ketegangan terasa begitu kental di udara. Mereka menempatkan papan Ouija di tengah-tengah, meletakkan jarum di atasnya, dan menatanya dengan cermat. Cermin kuno ditempatkan di depan mereka, menciptakan suasana yang sangat serius. Dengan cermat, kelompok ini memulai permainan terlarang mereka. Mereka menyusun pertanyaan dan meletakkan tangan mereka di atas papan. Awalnya, tidak ada respons apapun. Suasana hening terasa semakin menyelimuti ruangan. Namun, tiba-tiba, jarum di papan Ouija mulai bergerak sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan gerakan yang berirama. Cermin kuno di depan mereka mulai memantulkan bayangan-bayangan aneh yang tidak sesuai dengan posisi anggota kelompok. Suara-suara tidak wajar mengisi udara, dan suasana mencekam semakin kuat. Kelompok ini merasa bahwa mereka telah membuka pintu ke dunia lain yang tidak bisa mereka lihat dengan mata telanjang. Ketika mereka bertanya tentang roh-roh yang berada di sekitar mereka, jawaban yang mereka dapatkan membuat bulu kuduk merinding. Kekuatan yang lebih besar dari yang mereka duga telah diundang oleh permainan terlarang ini. Ruangan terasa terisi energi yang kuat dan tidak dapat mereka kendalikan. Upaya kelompok ini untuk berkomunikasi dengan roh-roh telah membawa mereka lebih jauh ke dalam dunia yang tak terduga dan penuh bahaya di sekolah Ferry dan Suci. Menghadapi konsekuensi. Setelah permainan terlarang yang berani, atmosfer di sekolah Ferry dan Suci berubah drastis. Kehadiran roh-roh yang sebelumnya bersahabat dan ramah menjadi lebih intens dan merugikan. Suara-suara aneh yang biasa mereka dengar di malam hari menjadi lebih keras. Dan bayangan-bayangan muncul di setiap sudut koridor. Aulia dan Rizky, bersama dengan kelompoknya, mulai merasakan dampak negatif dari permainan terlarang tersebut. Mimpi-mimpi aneh menghantui tidur mereka, dan mereka seringkali merasakan sentuhan lembut yang berubah menjadi sesuatu yang lebih menakutkan. Ruangan yang sebelumnya tenang dan terasa damai kini terasa dipenuhi oleh kegelisahan dan kecemasan. Kelompok ini merasa bahwa mereka harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Aulia dan Rizky memutuskan untuk mencari bantuan roh guru yang bijaksana. Di ruang kelas kuno, mereka memanggil roh guru dengan penuh penyesalan dan ketulusan. Menceritakan semua yang telah mereka lakukan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa mengendalikan kekuatan yang telah mereka panggil. Roh guru muncul dengan ekspresi yang penuh kekhawatiran. Dia memberikan nasihat tentang pentingnya merawat energi yang telah mereka buka dan memahami kekuatan yang lebih besar dari diri mereka. Dia memberitahu mereka bahwa tindakan mereka telah membuka pintu menuju dimensi lain yang tidak boleh diabaikan. Kelompok ini merenungkan kata-kata roh guru dan bersama-sama merancang rencana untuk menormalkan kembali keadaan. Mereka melakukan ritual pemurnian dan mencoba membalikan efek dari permainan terlarang tersebut. Namun, mereka menyadari bahwa mengembalikan keadaan seperti semula akan membutuhkan upaya dan kesabaran yang besar. Sementara roh guru membimbing mereka, Aulia dan Rizky, bersama kelompoknya, berusaha untuk mengatasi konsekuensi dari tindakan mereka.
Mereka belajar bahwa kekuatan mistis bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan atau dimainkan sembarangan. Dengan tekad dan kerjasama, mereka berupaya untuk mengembalikan keseimbangan di sekolah Fairy dan Suci yang kini dipenuhi oleh kehadiran roh-roh yang merugikan. Perjalanan mereka melibatkan tantangan dan penemuan baru. Menguak rahasia yang lebih dalam tentang alam gaib yang melekat pada sekolah ini. Pertarungan dengan kekuatan gelap. Ketika konsekuensi dari permainan terlarang semakin meluas, kelompok siswa Aulia, Rizky, Maya, Dani, dan Faisal menyadari bahwa mereka harus menghadapi kekuatan gelap yang mereka telah bangkitkan. Suasana di sekolah Fairy dan Suci menjadi semakin gelap. Dengan bayangan-bayangan yang terlihat lebih menakutkan dan suara-suara aneh yang menjadi semakin mengganggu. Dalam pertemuan dengan roh guru, kelompok ini mendengar cerita tentang sebuah benda mistis yang sangat kuat dan merupakan sumber kekuatan gelap yang telah dibangkitkan. Benda itu adalah Candrakala, sebuah permata kuno yang memiliki kekuatan untuk membuka dan menutup gerbang antara dunia manusia dan dunia roh. Roh guru memberitahu mereka bahwa Candrakala telah hilang selama bertahun-tahun dan diyakini menjadi penyebab terkoyaknya keseimbangan di sekolah ini. Untuk memulihkan ketenangan dan mengatasi kekuatan gelap yang mereka lepaskan, kelompok ini harus menemukan Candrakala dan mengembalikannya ke tempatnya yang seharusnya. Kelompok ini memulai pencarian mereka, menyusuri lorong-lorong yang gelap dan mengelilingi ruangan-ruangan yang terdalam di sekolah Fairy dan Suci. Mereka menggunakan pengetahuan dari roh guru dan bantuan peralatan mistis yang dimiliki Faisal untuk mendeteksi keberadaan Candrakala. Namun, kekuatan gelap yang mereka bangkitkan membuat pencarian ini menjadi semakin sulit. Setiap langkah yang mereka ambil terasa diawasi oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dan mereka dihadapkan pada ujian-ujian yang menguji tekad dan keberanian mereka. Dalam perjalanan mereka, kelompok ini menemukan petunjuk-petunjuk kuno dan menghadapi rintangan-rintangan mistis yang menantang. Mereka juga mendapat bimbingan dari roh-roh yang lebih baik untuk membantu mereka dalam pencarian mereka. Seiring berjalannya waktu, kelompok ini semakin mendekati keberadaan Candrakala. Namun, kekuatan gelap yang mereka lawan semakin kuat, mencoba untuk menghentikan mereka. Dalam pertempuran antara cahaya dan kegelapan, kelompok ini merasakan bahwa mereka adalah satu-satunya harapan untuk mengembalikan keseimbangan yang hilang di sekolah Fairy dan Suci.